Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Ibu doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di pelajaran terdahulu, kita telah mempelajari bagaimana cara mencari ide pokok. Sekarang kita akan mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah peta pikiran. Kalian tahu kan apa itu peta pikiran? Sudah juga kan mempelajarinya dari kelas 4? Apakah anak-anak masih ingat bagaimana cara membuat sebuah peta pikiran? Kalau kalian sudah lupa, yuk kita gali kembali ingatan kalian. Di sini ada langkah-langkah untuk mengembangkan ide dari peta pikiran menjadi sebuah tulisan atau paragraf. Langkah pertama, kalian baca teks dengan saksama. Yang kedua, kalian tandai informasi-informasi penting pada bacaan. Untuk menandainya, boleh kalian garis bawahi menggunakan pensil atau pena, boleh juga pakai spidol maupun menggunakan stabilo. Yang ketiga, buatlah peta pikiran. Didasarkan dengan menjawab pertanyaan mengenai peristiwa. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Langkah terakhir, kalian kembangkan peta pikiran menjadi tulisan yang mudah dipahami secara ringkas dengan bahasamu sendiri. Untuk membuat sebuah peta pikiran, tentunya kita harus menggunakan kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan biasanya menggunakan kata tanya. Untuk materi kata tanya telah kita pelajari ya. Kata tanya yang bisa kita gunakan adalah apa, bagaimana, di mana, kemana, dan dari mana. Kapan, siapa, berapa, dan mengapa. Sekarang kita akan belajar membuat peta pikiran. Sebenarnya kalian sudah tahu apa itu peta pikiran. Kalian kenal dengan nama mind mapping. Yuk kita lihat peta pikiran berikut. Nah, sekarang kalian bisa melihat contoh dari peta pikiran. Kalian lihat peta pikiran di sini diberi warna-warni. Mengapa harus warna-warni? Karena dengan warna-warni kalian akan tertarik. Sehingga kalian akan bisa dengan mudah mengingat apa yang ada di dalam peta pikiran tersebut. Peta pikiran yang kalian lihat ini adalah peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peta pikiran yang kalian lihat masih kosong. Mengapa masih kosong? Karena kalian belum membaca teks mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Agar kalian bisa mengisi peta pikiran ini, kalian harus membaca teksnya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat bacaan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk membuat peta pikiran mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, kalian bisa baca teks ini secara saksama. Setelah itu, kalian buatlah pertanyaan. Jangan lupa ya menggunakan kata tanya. Berikut adalah peta pikiran mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Setelah membaca teks tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan. Apa? Peristiwa apa yang terjadi? Siapa? Siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Bagaimana? Bagaimana ini cara yang dilakukan oleh golongan muda untuk mendesak Soekarno dan Hatta? Selanjutnya, kita lihat mengapa.
Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Kita menanyakan kapan. Nah, kapan ini biasanya menanyakan tanggal atau waktu terjadinya peristiwa. Dan terakhir bisa kita gunakan pertanyaan di mana peristiwa tersebut terjadi. Sekarang kita lihat teks berikut ini. Silahkan kalian baca. Teks yang kalian baca ini merupakan contoh pokok pikiran yang sudah dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Teks ini merupakan penjabaran dari peta pikiran yang berupa kalimat pertanyaan tadi. Apakah intinya sama dengan bacaan yang pertama? Teks yang pertama dan yang ini intinya sama. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga dengan menyimak secara saksama kalian dapat lebih memahami dan bisa membuat peta pikiran sendiri. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.